nama saya adalah Seni Dharmisti Dharma dengan NIM 170810201222. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang koperasi badan usaha. Saya akan langsung membahas saja koperasi badan usaha. Koperasi badan usaha ini dia kurang lebih sama kayak koperasi biasa, cuma dia lebih ke badan usahanya. Dan untuk pertama ini untuk koperasi badan usaha dia memiliki prinsip ekonomi. Dalam setiap koperasi memiliki prinsip ekonomi, dan yang diterapkan ini yaitu koperasi tidak meningkatkan daya tawar atau bargaining position para anggotanya. Hal ini dikarenakan dasar pemikiran ekonomi saat mendirikan koperasi. Yang kedua, koperasi dapat meningkatkan skala usaha bersama. Untuk yang ketiga, koperasi dapat mengembangkan kegiatan lanjutan. Untuk yang keempat, koperasi memberikan peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu atau hal yang tidak berkaitan dengan usaha anggota atau koperasi badan usaha itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, koperasi memungkinkan para anggota memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek dasar koperasi. Yang pertama yaitu status dan motif anggota koperasi. Calon anggota koperasi setidaknya memiliki dua kriteria ini. Yang pertama yaitu tidak berada dalam garis kemiskinan dan memiliki aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu memiliki pendapatan yang pasti dan tetap. Aspek yang kedua yaitu kegiatan usaha. Sesuai dengan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 43 yaitu yang pertama yaitu usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota demi meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya. Yang kedua, kelebihan kemampuan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat non-anggota. Yang ketiga yaitu koperasi menjalankan usaha dan berperan utama dalam segala bidang ekonomi. Aspek yang ketiga yaitu permodalan koperasi. Modal koperasi terdiri dari tiga. Yang pertama, modal investasi, modal kerja, dan modal pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan untuk investasi ke depannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 Bab 7 disebutkan bahwa modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok yaitu dana yang dibayarkan oleh anggota pada saat masuk. Yang kedua yaitu dana cadangan, yaitu dana dari penyisihan sisa hasil usaha. Yang ketiga yaitu donasi atau hibah, yaitu dana dari pihak ketiga. Sedangkan modal pinjaman yaitu modal pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, dan pinjaman dari sumber lain. Masih membahas tentang 6 aspek pengkoperasian agar tercapainya tujuan koperasi sebagai badan usaha. Aspek yang keempat adalah manajemen koperasi. Aspek yang kelima adalah organisasi koperasi. Dan aspek yang terakhir mengenai sistem pembagian keuntungan atau SHU. Dijelaskan dalam pasal ke-45 ayat kedua dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan koperasi, yang memberikan gambaran bahwa SHU atau sisa hasil usaha yang dihasilkan dalam setiap buku selain dibagikan kepada anggota juga digunakan untuk keperluan lain yang biasanya diputuskan melalui rapat anggota koperasi. Keperluan-keperluan lain itu bisa mencakup sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dana cadangan. Yang kedua, sebagai dana pendidikan. Yang ketiga, sebagai dana sosial. Yang keempat, sebagai dana pembangunan daerah kerja. Dan yang kelima, sebagai dana kepengurusan dan karyawan. Poin selanjutnya yang bakal kita bahas yaitu perbedaan antara badan usaha koperasi dan juga badan usaha non-koperasi. Ada dua aspek yang membedakan antara badan usaha koperasi dan non-koperasi. Aspek yang pertama yaitu aspek kelembagaan dan aspek yang kedua yaitu aspek usaha. Di dalam aspek kelembagaan itu sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dilihat dari segi keanggotaan. Untuk badan usaha koperasi, yang menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan, serta di dalam melaksanakan kebijaksanaan usaha berdasar kepada satu suara. Berbeda halnya dengan badan usaha non-koperasi. Badan usaha non-koperasi bahwasanya tidak semua orang bebas menjadi anggota badan usaha non-koperasi karena terbatas kepada modal. Kedua, dilihat dari segi rapat anggota. Untuk badan usaha koperasi, setiap orang memiliki satu suara. Berbeda halnya dengan badan usaha non-koperasi, bahwasanya suara itu ditentukan berdasarkan kepemilikan saham di suatu perusahaan. Aspek yang kedua adalah aspek usaha.
Di dalam aspek usaha itu sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dilihat dari segi tujuan. Nah, untuk koperasi, tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan. Bahkan koperasi lebih mengutamakan kepada kesejahteraan para anggotanya. Berbeda halnya dengan non-koperasi yang lebih memfokuskan kepada keuntungan atau laba. Kemudian dilihat dari segi yang ketiga, yaitu modal. Nah, di dalam koperasi, modal itu hanya dipandang sebagai alat dan keuntungan dibagi kepada para anggotanya sesuai dengan jasa masing-masing. Sedangkan non-koperasi, modal adalah primer dan orang adalah sekunder. Kemudian segi yang ketiga yaitu badan hukum. Nah, untuk koperasi itu tunduk kepada undang-undang tentang perkoperasian, sedangkan non-koperasi itu tunduk kepada kitab undang-undang hukum dagang. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan. Koperasi bukan tidak menghendaki adanya keuntungan, akan tetapi kesejahteraan para anggotanya lebih diprioritaskan daripada keuntungan, dan keuntungan dianggap sebagai jembatan menuju kesejahteraan para anggotanya tersebut. Arah pengembangan koperasi sebagai badan usaha. Pentingnya pengembangan koperasi sebagai badan usaha secara nyata mampu dalam ikut serta mengembangkan aktivitas ekonomi bagi masyarakat perlu dibahas dari dua sisi yang saling terkait, yaitu pengembangan bidang ekonomi itu sendiri serta arah pengembangan koperasi. Pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghindari terjadinya ketimpangan. Dalam rangka itu, diperlukan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Selaras dengan arahan pembangunan ekonomi, koperasi diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi diarahkan agar dapat berkembang sebagai badan usaha sebagai gerakan ekonomi rakyat. Khusus mengenai arah pengembangan koperasi di pedesaan sangat relevan untuk dibahas karena sebagian aktivitas ekonomi masyarakat lapisan bawah masih berada di pedesaan. Sebagai badan usaha yang selama ini dikenal dengan Program Pengembangan Koperasi Pedesaan atau KUD, Program Pengembangan Koperasi Pedesaan atau KUD sangat erat kaitannya dengan konsepsi dan orientasi pengembangan agribisnis yang memerlukan sentuhan profesionalisme dalam rangka menghadapi perubahan tatanan perekonomian. Kondisi selama ini memperlihatkan bahwa banyak faktor yang sifatnya inheren, yang mengakibatkan petani berada pada subsistem produksi memiliki posisi yang paling lemah bargaining power-nya, karena struktur pasar yang memang mendorong terjadinya kondisi seperti ini. Mengacu pada kondisi tersebut, rekayasa kelembagaan menjadi salah satu kunci yang cukup penting, yaitu rekayasa kelembagaan yang diperlukan adalah kelembagaan yang bukan saja mampu mendorong perkembangan agribisnis memasuki pasar terbuka, melainkan juga mampu memberi makna yang lebih besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan para petani. Secara konsepsi, rekayasa kelembagaan inilah yang sesuai dengan konsepsi pengembangan koperasi di pedesaan. Pengalaman beberapa negara yang relatif lebih maju perkembangan agribisnis seperti Thailand, Denmark, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa koperasi pertanian ternyata sangat dekat dengan agribisnis. Saya akan menjelaskan poin E mengenai eksistensi koperasi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, dalam selang waktu 2014 hingga 2018, jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah. Namun, dalam pertumbuhannya, koperasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah koperasi ini meningkat dikarenakan hal ini bebarengan dengan jumlah koperasi yang berstatus tidak aktif. Berdasarkan data-data tersebut, dapat diketahui juga bahwa tren jumlah anggota dalam koperasi juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi di Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang, serta peranan koperasi di Indonesia masih belum maksimal.